Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Huda dan teman saya Kalimatus Syurotul Ilmiah dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang anggaran perusahaan. Oke, soal pertama yaitu perencanaan. 1. Pengertian perencanaan. Fungsi manajemen menurut Josh Terry ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Salah satu fungsi dari manajemen adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan merupakan upaya tindakan berhati-hati sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap manajer dalam mengambil keputusan operasional sehari-hari. Penganggaran merupakan tahap keempat dalam sistem manajemen strategi. Tahap ini merupakan tahap terpendek jangka waktunya di antara tahap-tahap lain dalam proses perencanaan. Tahap perencanaan sebelumnya misalnya perumusan strategi, perencanaan strategi, dan penyusunan program memiliki jangka waktu ke depan yang jauh lebih panjang dengan jangka waktu yang dicakup oleh anggaran. Kemudian yang B yaitu jenis rencana. Jenis rencana meliputi tujuan, kebijakan, aturan, metode, strategi, organisasi, standar, program, prosedur, jadwal, anggaran, dan rencana lainnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah arah untuk mencapai hasil akhir dalam suatu kegiatan. Kegiatan atau aktivitas ada yang bertujuan untuk mencari laba, ada juga yang tidak untuk mencari laba. Kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba biasanya bukan perusahaan. Tujuan perusahaan dalam memperoleh laba merupakan tingkat pengambilan keputusan yang terpenting dalam perencanaan. Tujuan dapat dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang menyatakan secara luas keadaan atau kedudukan di waktu yang akan datang dan hasil akhir dari aktivitas perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan khusus adalah tujuan yang melukiskan ruang lingkup yang jelas serta memberikan arah kepada usaha yang dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Tujuan khusus perusahaan merupakan perincian yang tegas dari tujuan umum perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan dan aturan. Aturan atau rules adalah suatu petunjuk, perintah, larangan, kompensasi, hak, sanksi, dan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan. Aturan dibuat untuk semua pihak yang terdapat dalam lingkungan yang bersangkutan. Kebijakan atau polis adalah petunjuk menyeluruh secara lisan, tertulis, atau yang diimplikasi yang menetapkan batas umum serta arah tindakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan merupakan bimbingan berpikir bagi para bawahan dalam upaya mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu metode dan standar. Metode adalah suatu cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Misalnya, pencatatan piutang menggunakan metode cadangan, penilaian sediaan, dan penentuan unit ekuivalen produksi menggunakan metode phase in phase out atau FIFO, atau masuk pertama keluar pertama MPKP. Penyusunan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus, alokasi harga pokok bersama menggunakan metode rata-rata sederhana. Standar merupakan kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu strategi dan organisasi. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan yang harus diikuti oleh setiap bagian dalam perusahaan. Misalnya, untuk memperluas pemasaran dengan menurunkan harga jual per unit, perusahaan melakukan ekspansi dengan cara menambah modal untuk menghemat biaya produksi. Organisasi adalah salah satu jenis rencana pembagian kerja dari sekelompok orang untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kelima yaitu program.
Program menggariskan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak mana, bila mana, dan di mana. Ditetapkan juga asumsi, komitmen, dan bidang yang akan dipengaruhi. Sebuah program dapat meliputi tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran. Tetapi tidak semua kategori tersebut perlu termasuk di dalamnya. Program adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk membahas dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam yaitu prosedur. Merupakan urut-urutan tugas yang saling berhubungan dan diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Kemudian yang ketujuh yaitu anggaran. Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu data waktu yang lalu. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Yang kelima yaitu kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu penelitian untuk pengembangan perusahaan. Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 1. Anggaran harus dibuat serealitas mungkin, secermat mungkin, sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang kedua yaitu untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi manajemen puncak atau direksi. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi termotivasi. Kemudian yang keempat yaitu untuk membuat laporan realisasi, anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini. Anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan apabila hal-hal berikut tidak diperhatikan. Yang pertama yaitu pembuat anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, dan tidak mempunyai wawasan yang luas. Yang B yaitu kekuasaan membuat anggaran tidak tegas. Yang C yaitu pelaksanaan tidak cakap. Yang D yaitu tidak didukung oleh masyarakat. Dan yang E yaitu dana tidak cukup. Kemudian yang ke-8 yaitu jadwal. Jadwal atau schedule adalah data rincian waktu kegiatan yang direncanakan. Yang ke-9 yaitu rencana lainnya. Untuk produksi sinetron, film, drama, atau sandiwara, ada yang dinamakan skenario. Skenario adalah rencana lakon dalam film dan drama dan sejenisnya berupa adegan demi adegan yang tertulis secara terperinci. Sebab yang selanjutnya yaitu definisi penganggaran perusahaan. 1. Pengertian penganggaran. Luther Gulick mengemukakan bahwa penganggaran atau budgeting termasuk salah satu fungsi manajemen. Menurut Gulick, fungsi manajemen terdiri atas planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Anggaran merupakan hasil menyusun anggaran, sedangkan penganggaran adalah proses menyusun anggaran. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian yang kedua yaitu badan usaha dan perusahaan. Perusahaan berbeda dengan badan usaha. Badan usaha berkaitan dengan organisasi yang kegiatannya bertujuan mencari laba. Sedangkan perusahaan berkaitan dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Badan usaha dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara, yang kedua yaitu perusahaan negara umum, yang ketiga yaitu badan usaha milik daerah, dan yang terakhir yaitu badan usaha milik swasta. Kemudian perusahaan ada 5 jenis. Yang pertama yaitu perusahaan industri, yang kedua yaitu perusahaan dagang, yang ketiga yaitu perusahaan jasa, yang keempat yaitu perusahaan agraris, dan yang terakhir yaitu perusahaan ekstraktif.
Kemudian subbab yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat anggaran. Anggaran diperlukan karena ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan dan manfaat anggaran dapat dijelaskan seperti berikut ini. 1. Tujuan anggaran. Ada beberapa tujuan disusunnya anggaran. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Kemudian yang keempat yaitu merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang kelima yaitu menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Kemudian yang keenam yaitu menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat dan kelemahan anggaran. Anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain. 1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga yaitu dapat memotivasi pegawai. Yang keempat yaitu dapat menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. Yang kelima yaitu menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Dan yang keenam yaitu sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan secara efisien. Kemudian anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, namun anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan antara lain. 1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Kemudian yang kedua yaitu menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saya Kalimatul Zuhratul Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat anggaran pada suatu perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan jenis-jenis anggaran pada suatu perusahaan. Yang pertama, manfaat suatu anggaran bagi suatu perusahaan. Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah sehingga akan mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, dengan adanya anggaran ini dapat dipergunakan sebagai alat untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari seorang pegawai. Yang ketiga, dapat memotivasi pegawai. Yang keempat, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada suatu pegawai di perusahaan tersebut. Yang kelima, dengan adanya anggaran dapat menghindari pemborosan dan pembiayaan yang tidak perlu. Yang keenam, untuk merasionalkan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin. Adapun kelemahan pada anggaran di perusahaan, yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua, menyusun anggaran memerlukan waktu, tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Yang ketiga, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang anggaran sehingga tidak akan efektif. Lalu kita selanjutnya akan membahas mengenai fungsi pada anggaran. Fungsi pada anggaran yaitu ada 3. Yang pertama, perencanaan anggaran. Yang kedua, pelaksanaan anggaran. Dan yang ketiga adalah pengawasan anggaran. Kita terlebih dahulu akan membahas mengenai perencanaan anggaran, yaitu perencanaan anggaran sebagai alat perencanaan yang harus diperhatikan hubungan kaitannya dengan anggaran antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, pada suatu anggaran, beban distribusi barang yang dijual
dengan anggaran barang yang dijual, apakah mengalami peningkatan antara anggaran beban distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual. Pada anggaran ini merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang nyata atau jelas dalam unit dan barang. Yang kedua mengenai pelaksanaan anggaran, yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Anggaran ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dan mencapai tujuan, di mana tujuan itu adalah laba. Lalu yang ketiga yaitu pengawasan anggaran, merupakan alat pengawasan atau controlling yang berarti mengevaluasi, menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang pertama, memperbandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu, apabila terdapat penyimpangan yang merugikan pihak perusahaan. Adapun macam-macam anggaran. Anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari dua. Yang pertama adalah anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisar kapasitas tertentu dan pada intinya itu merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas yang berbeda. Misalnya, anggaran jualan disusun antara kisaran 500 unit sampai 1000 unit. Anggaran variabel itu juga disebut dengan anggaran fleksibel. Lalu yang kedua, anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Misalnya, jualan direncanakan 1000 unit. Dengan demikian, anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran jualan 1000 unit. Anggaran tetap ini juga disebut sebagai anggaran static. Lalu, yang kedua, menurut cara penyusunannya. Yang pertama ada anggaran periodik, di mana anggaran ini tuh disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya, periodenya 1 tahun, yang disusun setiap akhir periode anggaran. Lalu yang kedua ada anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. Lalu yang kedua menurut jangka waktunya. Yang pertama ada anggaran jangka pendek, adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu yang paling lama sampai 1 tahun. Lalu yang kedua ada anggaran jangka panjang, di mana anggaran ini tuh dibuat dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut juga sebagai anggaran modal. Lalu yang selanjutnya yaitu menurut bidangnya. Menurut bidangnya, yang pertama ada anggaran operasional, adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi, dan anggaran ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik yang terdiri dari anggaran biaya beban baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, lalu anggaran biaya overhead pabrik, ada anggaran beban usaha, anggaran laporan laba rugi. Yang kedua ada anggaran keuangan, di mana anggaran ini untuk menyusun anggaran neraca. Dan biasanya anggaran ini terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca. Selanjutnya menurut kemampuannya, anggaran terdiri dari yang pertama anggaran komprehensif, di mana merupakan rangkaian dari beberapa macam anggaran yang disusun secara lengkap. Lalu yang kedua ada anggaran parsial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Misalnya
karena keterbatasan kemampuan, maka hanya dapat menyusun anggaran operasionalnya. Lalu yang terakhir, menurut fungsinya, anggaran terdiri dari yang pertama ada anggaran appropriation budget, di mana anggaran ini diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat yang lainnya. Lalu yang kedua ada performance budget, di mana anggaran ini disusun berdasarkan fungsi aktivitas, yaitu dilakukan dalam suatu perusahaan untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas dapat melampaui batas. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.